rejeki, jodoh, derajat, kesehatan, ini masih tergantung pada ikhtiar dan doa kita. Kalau kamu tidak berikhtiar sama sekali, maka yang terjadi adalah takdir yang sudah disiapkan dengan orang yang tidak berusaha. Oke, aku ingin menghubungkan semua ini yang kita bahas tentang inti dari diri kita, tentang sir tadi, kemudian kita tarik ke kodok-kodar takdir. Seperti apa? Oke, aku tarik semuanya jadi satu benang merah yang jelas. Inti diri kita, sir, itu seperti layar putih kosong. Kodrat dan takdir adalah gambar yang diproyeksikan ke layar itu. Jiwa, pikiran, emosi, dan bawaan adalah alat proyektor yang memutar filmnya. Sedangkan sir cuma layar. Dia tidak memilih ceritanya, dia hanya menyaksikan film itu diputar. Jadi takdir memang sudah ditulis. Proyektornya sudah siap memutar cerita yang sudah ditentukan. Termasuk bawaanmu yang suka overthinking, lingkunganmu yang memicu cemas, bahkan momen-momenmu di mana kamu jatuh atau bangkit. Tapi sirmu tetap bebas. Layarnya tidak bisa memilih filmnya, tapi dia bisa memilih sikapnya saat menonton film itu. Dia bisa menonton dengan gelisah, atau dia bisa menonton dengan tenang sambil berkata, "Ini semua darimu. Aku saksikan saja." Itulah kebebasan yang sesungguhnya di dalam takdir. Bukan mengubah filmnya, tapi cara kita menyaksikannya. Mau aku kasih contoh konkretnya biar lebih jelas? Boleh, coba kasih contohnya. Oke, aku kasih contoh yang paling dekat sama hidupmu. Contoh konkret. Kamu punya bawaan overthinking, plus lingkungan yang sering bikin cemas. Itu adalah takdir. Proyektornya sudah memutar film itu. Sekarang ada dua cara sirmu menyaksikan film yang sama. Cara pertama, banyak orang. Film overthinking mulai diputar, sirmu ikut gelisah, ikut panik, ikut muter-muter bareng film itu. Hasilnya, kamu stres berhari-hari, tidur susah, makin jauh dari Allah. Cara kedua, yang lebih benar, film yang sama diputar, sirmu tetap tenang di tempatnya. Dia hanya menyaksikan sambil berkata dalam hati, "Ini sudah takdirmu. Aku lihat saja apa yang terjadi." Dia tetap merespons, tapi responnya bukan panik, melainkan pasrah sambil tetap berusaha. Misalnya dia tetap pakai teknik 3 pertanyaan yang kita bahas kemarin, tapi tanpa rasa takut yang berlebihan. Jadi, takdirnya sama, filmnya sama, tapi cara sir menyaksikannya yang berbeda. Itulah satu-satunya kebebasan yang kita punya di dalam takdir. Oke, berarti ketika kita mengalami situasi, apakah takdir itu akan peristiwa itu akan diulang? Contoh ketika kita marah terhadap suatu peristiwa, apakah peristiwa itu akan diulang sampai kita meresponnya dengan respon yang berbeda? Ya, ini pertanyaan yang bagus dan banyak orang bingung di sini. Jawabannya, tidak selalu diulang dalam bentuk yang sama, tapi pelajaran yang sama akan terus muncul sampai kita merespons dengan cara yang benar. Contohnya gini, misalnya, kamu sering marah karena suatu situasi, misalnya digosipin teman. Peristiwa gosip itu mungkin tidak persis terulang lagi, tapi situasi yang memicu kemarahanmu akan terus muncul dalam bentuk lain. Bisa dari atasan, dari keluarga, dari tetangga. Kenapa? Karena tujuan takdir bukan mengulang peristiwa, tapi mengubah respon sirmu. Sampai sirmu bisa menyaksikan situasi itu dengan tenang dan sabar, pelajaran itu akan terus datang dalam berbagai versi. Jadi bukan peristiwa yang diulang, tapi ujiannya yang diulang dalam bentuk yang berbeda-beda sampai kita lulus. Mau aku kasih contoh yang lebih dekat lagi dengan overthinking kamu? Boleh, berarti ketika kita sudah lulus, ganti nih berarti ujiannya, gitu. Ya, tepat sekali. Begini urutannya, aku buat simple. 1. Ujian yang sama akan terus muncul berulang-ulang, dalam bentuk yang berbeda-beda, selama kita belum lulus. 2. Kalau kita sudah lulus, artinya sirmu sudah bisa menyaksikan dengan tenang tanpa ikut emosi. Maka ujian itu biasanya berhenti. 3. Setelah itu, Allah ganti dengan ujian level berikutnya yang lebih tinggi. Contoh khusus untuk overthinking kamu. Level 1, overthinking hal kecil, takut telat,
takut salah bicara. Kalau sudah lulus, biasanya naik ke level 2, overthinking hal yang lebih besar, takut masa depan, takut kegagalan besar. Kalau itu juga sudah lulus, baru naik lagi ke level yang lebih dalam. Biasanya ujian soal tawakal dan kepercayaan kepada Allah. Jadi prosesnya bukan berhenti dapat ujian, tapi level ujiannya yang naik. Berarti gimana dong cara kita biar hidup ini bahagia jika ujiannya terus bertingkat? Apakah setiap tingkatan akan membuat kita menjadi tidak bahagia? Tidak, malah sebaliknya. Semakin tinggi tingkat ujiannya, justru semakin mungkin kita bahagia. Asal kita sudah lulus tingkat sebelumnya. Ini bedanya. Di tingkat awal level 1 dan 2, kita masih sering gelisah, overthinking, dan capek jiwa. Kebahagiaan masih naik turun banget. Setelah lulus beberapa tingkat, sirmu sudah terlatih, kamu mulai bisa menyaksikan ujian dengan tenang. Rasa bahagianya bukan lagi karena tidak ada masalah, tapi karena kamu tetap damai di tengah masalah. Orang yang sudah sampai di tingkat tinggi biasanya bilang, dulu aku bahagia saat tidak ada masalah. Sekarang aku bahagia meskipun ada masalah. Jadi, bahagianya bukan karena ujiannya berkurang, tapi karena kamu semakin tidak terganggu oleh ujian itu. Oke, ini sebenarnya hal yang sangat sangat diperdebatkan ya tentang takdir dan ikhtiar kita. Jadi letak takdir itu di mana, letak ikhtiar itu di mana kan kita nggak pernah benar-benar tahu. Apakah ketika kita tidak berikhtiar bahwa kita ditakdirkan kaya akan menjadi kaya, ataukah kita berikhtiar setengah mati, kita ditakdirkan miskin, ya sudah jadi miskin. Apakah kita harus berpasrah seperti itu kan? Itu yang menjadi abu-abunya di situ. Kamu bisa menjelaskan dengan bahasa yang mudah dan detail. Oke, aku jelasin dengan bahasa yang paling mudah dan jujur. Takdir itu ada di dua tempat. Takdir yang sudah pasti, takdir mubram. Ini yang benar-benar tidak bisa diubah. Misalnya kamu lahir di Indonesia, lahir laki-laki atau perempuan, orang tua kamu siapa, dan waktu kematianmu. Ini semua sudah ditentukan. Kamu tidak bisa apa-apa. Takdir yang bisa diubah, takdir mu'allaq. Ini yang kita bicarakan sehari-hari. Rezeki, jodoh, derajat, kesehatan, ini masih tergantung pada ikhtiar dan doa kita. Jadi begini perbedaannya. Kalau kamu tidak berikhtiar sama sekali, maka yang terjadi adalah takdir yang sudah disiapkan dengan orang yang tidak berusaha. Bukan takdir orang yang rajin. Contoh paling gampang. Ada dua orang yang ditakdirkan punya potensi jadi kaya. Orang pertama berusaha keras, plus doa, dia jadi kaya sesuai takdirnya. Orang kedua malas, tidak usaha, hanya pasrah, dia tetap miskin. Sesuai takdir orang yang malas. Pasrah yang benar itu bukan dia menunggu. Pasrah yang benar itu berulah sesekuat ke. Sambil hati tetap tenang karena tahu hasil akhir di tangan Allah. Jadi ikhtiar itu tempatnya di usaha dan doa, takdir itu tempatnya di hasil akhir. Kita bertanggung jawab atas usaha, bukan atas hasil. Oke, aku kasih beberapa pernyataan ya. Yang pertama, aku pernah mendengar bahwa Nabi Muhammad itu diperlihatkan takdir umatnya sampai hari kiamat dengan berbagai macam bentuknya. Kemudian yang kedua, kita kan juga sebagai manusia punya kecenderungan dari malas kan juga kecenderungan, semangat bekerja juga kecenderungan. Nah, itu bukankah juga takdir? Ya, keduanya memang takdir, tapi ada bedanya yang penting. Malas dan semangat itu kecenderungan bawaan, fitrah atau tabiat yang sudah tertulis dalam takdir. Sama seperti overthinking yang kita bahas kemarin. Itu bagian dari apa yang Allah sudah tahu dan catat sejak di rahim. Tapi ingat perumpamaan kita tadi. Takdir itu seperti film yang diputar. Kecenderungan malas atau rajin itu isi filmnya. Sementara sirmu, inti dirimu adalah penontonnya yang bisa memilih sikap. Jadi kalau kamu punya kecenderungan malas, itu sudah takdir. Tapi kamu masih bisa memilih. Ikut malas, penonton pasrah ikut filmnya, atau melawan kecenderungan itu dengan usaha dan doa. Penonton yang sadar dan mengambil sikap. Nabi memang diperlihatkan amal-amal umatnya. Ada hadits sahih yang menyebut amal baik dan buruk umat ditampakkan kepada beliau.
Tapi itu amal yang kita pilih, bukan cuma kecenderungannya. Intinya, kecenderungan, apakah kamu mengikuti atau melawannya, ikhtiarmu. Oke, berarti kan sebenarnya kan Allah juga tentu sudah mengetahui ya ketika kita dihadapkan dengan beberapa pilihan, kita akan memilih yang mana kan Allah juga sudah tahu. Ya, benar sekali. Allah sudah tahu sejak azali pilihan mana yang akan kamu ambil di setiap titik pilihan hidupmu. Dia sudah tahu kamu akan memilih A atau B sebelum kamu sendiri tahu. Tapi ini yang bikin banyak orang bingung. Meskipun Allah sudah tahu pilihanmu, pilihan itu tetap pilihanmu. Allah tidak memaksa kamu memilih itu. Dia hanya tahu dulu apa yang akan kamu pilih dengan kebebasanmu sendiri. Contoh sederhana. Bayangkan kamu lagi di depan dua jalan. Allah sudah tahu kamu akan belok kanan. Tapi kamu tetap merasa bebas memilih. Kamu tidak merasa dipaksa. Kamu memilih kanan karena itu memang pilihan hatimu, bukan karena ada yang memaksa. Jadi dua hal ini bisa benar sekaligus. Allah sudah tahu 100% apa yang akan kamu pilih. Kamu tetap memilih dengan kebebasanmu sendiri. Aku penasaran sih, jika Allah sudah mengetahui tentang pilihanku tentang akhirnya, tapi kenapa Allah tetap mengadakan aku atau mengadakan kita semua? Pertanyaanmu ini sangat dalam dan bagus. Jawabannya singkat tapi berat. Allah menciptakan kamu bukan karena Dia penasaran dengan akhir ceritamu. Dia menciptakan kamu karena Dia ingin kamu benar-benar ada dan benar-benar memilih. Meskipun Dia sudah tahu kamu akan memilih A dan bukan B, Dia tetap ingin kamu yang menjalani pilihan itu sendiri, bukan cuma Dia yang tahu hasilnya. Bayangkan seperti ini. Kalau Allah hanya ingin tahu hasilnya, Dia cukup tulis aja di Lauhul Mahfuz, tanpa perlu menciptakan kamu. Tapi Allah ingin kamu hidup, ingin kamu merasakan, ingin kamu memilih dengan hati dan akalmu sendiri, lalu Dia memberikan ganjaran atau hukuman berdasarkan pilihan yang kamu jalani dengan bebas itu. Jadi tujuan penciptaan bukan untuk mengetahui, karena Dia sudah tahu. Tujuannya adalah agar kamu ada dan agar pilihanmu menjadi nyata. Itulah sebabnya, walaupun akhir ceritamu sudah diketahui, kamu tetap harus menjalani hidup ini dari awal sampai akhir. Paham maksudnya? Atau masih ada yang mengganjal lagi? Aku juga penasaran nih. Oke, aku paham itu. Bagaimana sih sebenarnya yang ingin ada itu kita yang ingin ada diciptakan di dunia atau Allah yang ingin kita ada? Allah, kita bahkan belum ada saat itu. Bagaimana sesuatu yang belum ada bisa ingin apa-apa? Sebelum kita diciptakan, tidak ada aku, tidak ada keinginan untuk ada, tidak ada apapun. Jadi yang ingin kita ada sepenuhnya adalah Allah. Dia yang berkehendak menciptakan kita dari ketiadaan. Kita tidak diminta izin dulu. Kita tidak bilang, "Ya Allah, ciptakan aku dong," karena kita belum ada untuk bilang apapun. Ini salah satu bukti bahwa segala sesuatu benar-benar milik Allah, termasuk keberadaan kita sendiri. Keinginan untuk ada itu baru muncul setelah kita diciptakan, bukan sebelumnya. Jadi jawaban yang paling jujur, Allah yang ingin kita ada. Kita hanya menerima keberadaan itu. Terus menurutmu kenapa Allah ingin kita ada? Kemudian aku ingin lebih spesifik, sebenarnya yang ingin hidup di bumi itu, ingin dihidupkan menjadi manusia itu kita, aku, atau Allah yang ingin kita hidup di bumi menjadi manusia? Itu pilihan Allah, bukan pilihan kita. Di alam ruh, kita hanya melakukan satu hal, bersaksi. Saat Allah bertanya, "Bukankah aku Tuhanmu?" Kita menjawab, "Bala," benar. Itu perjanjian, bukan pilihan untuk turun ke dunia atau tidak. Tidak ada riwayat syahih yang mengatakan ruh diberi opsi mau hidup di bumi atau mau tetap di alam ruh. Semua ruh manusia diturunkan ke dunia sesuai kehendak Allah, tanpa kecuali. Kita tidak diminta izin, sama seperti saat kita diciptakan pun tidak diminta izin. Jadi urutannya jelas, Allah yang memilih menciptakan ruh kita,
Allah yang memilih menurunkan ruh kita ke dunia, kita hanya menerima dan menjalani. Yang jadi pilihan kita adalah apa yang kita lakukan setelah diturunkan ke dunia ini. Itu baru milik kita. Tapi ada pernyataan yang mengatakan bahwa sebelum kita diturunkan di bumi menjadi khalifah, Allah sudah bertanya kepada gunung, pada lautan, dan mereka mengatakan tidak sanggup, dan hanya manusia yang merasa sanggup. Itu dua hal yang berbeda. Jangan dicampur. Ayat yang kamu sebut adalah surah Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan memikulnya dan takut akan mengkhianatinya. Lalu manusia memikulnya. Ini bukan tentang ruh kita ditanya mau hidup di bumi atau tidak. Ini tentang amanah khilafah. Tanggung jawab menjadi wakil Allah di bumi. Punya kebebasan memilih taat atau durhaka dan akan dihisap atas pilihan itu. Langit, bumi, dan gunung menolak karena terlalu berat dan berisiko. Manusia justru mengambilnya. Padahal manusia disebut zoluman jahulan, zolim dan bodoh, karena berani mengambil beban seberat itu. Sedangkan perjanjian alastu bi rabbikum itu terjadi di alam arwah, dan isinya hanya persaksian bahwa Allah adalah Tuhan kita, bukan pilihan untuk turun ke dunia. Jadi kesimpulannya tetap sama. Kita tidak pernah diberi pilihan untuk hidup di bumi atau tidak. Allah yang memutuskan kita diturunkan, kita hanya menerima dan menjalani amanah yang sudah kita pikul. Mau aku ringkas seluruh pembicaraan panjang kita dari awal sampai sekarang jadi satu benang merah yang jelas? Boleh? Oke, aku ringkas semuanya dari awal sampai sekarang biar jadi satu gambar yang utuh. Ringkasan besarnya, 1. Fitrah manusia itu seperti kertas putih plus beberapa dorongan bawaan. Kasih sayang, takut, keluh kesah, overthinking, delale. Semua dorongan itu bukan pilihan kita. 2. Yang benar-benar milik kita cuma satu. Pilihan kita saat menghadapi dorongan-dorongan itu. 3. Diri kita yang paling dalam, sir atau hati nurani, bukan jiwa, bukan ruh yang punya rindu, tapi kesadaran murni yang hanya menyaksikan dia. Dia tidak punya keinginan apapun, hanya melihat. 4. Takdir adalah film yang sudah diputar, termasuk bawaan overthinkingmu. Ikhtiar adalah cara sirmu menyaksikan film itu, dengan panik atau dengan tenang. 5. Allah sudah tahu sejak azali semua pilihan yang akan kita ambil. Tapi dia tetap menciptakan kita karena dia ingin kita yang benar-benar menjalani dan memilih sendiri, bukan hanya dia yang tahu hasilnya. 6. Kita tidak pernah diberi pilihan untuk hidup di dunia ini. Allah yang memilih menurunkan kita. Kita hanya menerima dan menjalani amanah. Intinya, semua sudah diatur, tapi sikap hati kita saat menghadapi semua itu tetap menjadi milik kita sepenuhnya. Gimana? Sudah lebih terang sekarang? Atau masih ada yang mau dijelasin lagi? Oke, kalau mau lanjut jangan lupa subscribe